Desa Kedong Suren merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Kaliwung Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Jarak desa dengan ibu kota kabupaten sekitar 14 km dan terletak kurang lebih 5 km ke arah selatan dari ibu kota Kecamatan Kaliwung Selatan. Desa Kedong Suren memiliki batas-batasan wilayah meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Magelung, sebelah timur berbatasan dengan Desa Darupono, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Singorojo, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sidomakmur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Toprim Ferry, sarjana agama, Kepala Desa Kedong Suren, Kecamatan Kaliwung Selatan, Kabupaten Kendal. Terima kasih atas wawancaranya ini. Yang pertama berkaitan dengan perkembangan Desa Kedong Suren, baik tentang fasilitas ekonomi maupun kesejahteraan yang lainnya. Untuk fasilitas Desa Kedong Suren ini sudah selama 4 dan 5 tahun ini sudah berkembang baik. Fasilitas umum sudah kami coba untuk benahi dan kita perbaiki, serta kegiatan infrastruktur sudah ada perbaikan, baik untuk gang-gang, jalan masuk desa maupun jalan pokok desa, yaitu jalan Desa Darupono ke Kedong Suren maupun Desa Sidomakmur, itu akan lebih baik. Dan fasilitas yang lainnya berkaitan menghadapi vaksin ini, ada fasilitas untuk rumah isolasi mandiri dengan adanya PPKM darurat ini, dan juga fasilitas-fasilitas kesehatan yang lain baik untuk posyandu lansia maupun posyandu balita ini juga terpenuhi. Bahkan juga fasilitas olahraga, baik olahraga untuk lapangan bola voli, lapangan tenis meja, dan juga lapangan badminton, dan saat ini juga ada perbaikan lapangan sepak bola. Jadi di sini fasilitas untuk olahraga anak-anak muda semuanya terpenuhi. Dan untuk pemberdayaan dan pengembangan ekonomi untuk tahun kemarin sampai saat ini kami mengadakan pelatihan, tentunya adalah pelatihan menjahit dan brodil, yang kedua pelatihan pembuatan jeriping, dan pelatihan juga untuk pembuatan tempe dan tahu. Yang keempat mengadakan pelatihan montir dan pelatihan ternak lele. Jadi untuk pengembangan ekonomi ini sangat bagus sekali. Dan juga pengembangan untuk potensi desa pertanian, yaitu adalah di sawah, sudah kami buatkan untuk JUT atau Jalan Usaha Tani sebagai salah satu pemberdayaan ekonomi di Desa Kedong Suren ini. Sehingga untuk ekonomi maupun pengembangan usaha yang lain di Desa Kedong Suren ini setiap tahunnya berkembang dengan baik. Mungkin juga untuk kegiatan-kegiatan kepemudaan ini sudah ada persatuan antara Kerajaan Barat, Kerajaan Timur, dan Gelandang menjadi satu karena potensi untuk menyalurkan hobi, bakat, dan minat dalam bentuk olahraga, yaitu kami kemas dengan mengadakan turnamen, baik turnamen tenis meja, turnamen bola voli maupun turnamen badminton. Ini sudah kami mencoba untuk menyatukan, sehingga potensi satu inilah yang membuatkan pemberdayaan ekonomi maupun fasilitas yang lainnya itu terpenuhi karena penyaluran hobi dan bakat itu. Ya. Apa saja kegiatan yang dilakukan Desa Kedong Suren selama 1 tahun ini, Pak? Untuk kegiatan di Desa Kedong Suren dalam 1 tahun ini, yaitu adalah satu pemanfaatan atau penggunaan dana DD dan ADD. Dan bahkan untuk tahun ini juga ada RTLH, itu hampir 80 rumah atau bedah rumah, itu hampir 80 rumah di Desa Kedong Suren ini. Ini juga salah satu pemberdayaan masyarakat biar memiliki rumah yang layak huni
sesuai dengan anjuran kesehatan, yaitu bentuknya harus punya WC, harus punya ruang tamu, harus punya tempat tidur, dan itu harus nyaman. Dan banyak juga kegiatan-kegiatan yang lain yang salah satunya adalah untuk pemberdayaan dan pengembangan potensi atau ekonomi di Desa Kedung Suren ini. Terima kasih. Sama bagaimana interaksi wilayah antara Desa Kedung Suren dan desa-desa lainnya, Pak? Untuk interaksi atau hubungan Desa Kedung Suren dengan desa tetangga, yaitu di Kaliwungu Selatan itu ada 8 desa. Yang pertama Desa Sidomakmur, Desa Jurugiling, 3 Desa Kedung Suren, 4 Desa Darupono, 5 Desa Magulung, 6 Desa Protomulyo, 7 Desa Pelantaran, dan yang 8 Desa Sukomulyo. 8 desa ini sudah punya yang namanya ketua paguyuban kepala desa, yaitu pas ketepatan ketua paguyubannya adalah saya sendiri, yaitu adalah kepala desa Kedung Suren, dan hubungannya adalah sangat baik sekali. Artinya untuk saat ini kemarin aja di tahun 2021 kami membentuk BKAD atau Badan Usaha Kegiatan Antar Desa, yaitu Desa Kedung Suren, Desa Jurugiling, dan Sidomakmur itu mendapatkan bantuan dana visu dari pusat. Dan dana visu itu sebesar 600 juta, dan kami gunakan satu adalah untuk pembuatan jembatan penghubung antara Desa Kedung Suren dan Desa Jurugiling juga Desa Sidomakmur, penambahan cor beton untuk jalan usaha tani, dan untuk jalan dari Pongangan menuju Desa Kedung Suren itu dimanfaatkan untuk itu. Nah, salah satunya dari hubungan baik ini adalah komunikasi kami dengan desa-desa yang lain atau kepala desa yang lain tidak ada masalah, dan ini sangat baik sekali. Antar desa dan antar kepala desa adalah saling mendorong, saling mendukung, saling mengevaluasi, dan saling memotivasi, sehingga tidak ada salah satu desa yang dikerdilkan atau istilahnya disingkirkan, karena hubungan kami dengan desa-desa yang lain itu biar saling komunikasi dan saling mengevaluasi. Jadi ini sangat baik, dan rencana di tahun 2022 juga kami akan kerjasama dengan desa tetangga, yaitu adalah Desa Sumur, Kecamatan Brangsong, untuk pembuatan jalan tembus dari Desa Kedung Suren yaitu Dukuh Gelandang ke dusun atau ke Desa Sumur nantinya. Dan itu adalah salah satu usaha kami untuk perluasan wilayah, karena kami mengamati di Dukuh Gelandang itu rumahnya sudah sempit sekali, sehingga perlu adanya perluasan wilayah atau perluasan kampung, artinya itu ya, itu adalah masih adalah kosong, diperkirakan antara 15 sampai 30 hektar itu belum ada penghuninya, dan dalam bentuk masih dalam bentuk tanah kosong. Jadi nanti wilayah gelandang yang biar komunikasi dengan sumur, nantinya akan kami buatkan jalan penghubung antara Desa Kedung Suren dengan Desa Sumur. Ya. Dilihat dari segi geografisnya, apa saja potensi yang dimiliki Desa Kedung Suren? Untuk potensi yang dimiliki Desa Kedung Suren ini sangat banyak sekali yang sebenarnya. Yang pertama, organisasi baik yang ada di Desa Kedung Suren ini, yaitu adalah Karang Taruna, PKK, Hansip, PKMD, KPMD, dan juga lembaga-lembaga yang lain yang ada di naungan, di bawah naungan pemerintahan desa ini, semuanya adalah berjalan dengan baik. Dan ditambah juga organisasi yang lain, yaitu adalah kelompok tani. Di sini ada 4 kelompok tani, yaitu adalah Gelandang, 1 kelompok tani Gelandang, 2 kelompok tani Dadi Makmur, Wana Bukti, dan juga
Wana Lestari. Ini potensi itu, dan juga organisasi yang lain atau organisasi keagamaan, yaitu adalah IPNU, IPPNU, ada GB Ansor, ada Partaian Muslimat, serta lembaga atau organisasi-organisasi yang lain. Ini adalah salah satu potensi pertama yang dimiliki di Desa Kedung Suren. Yang kedua adalah potensi alam atau potensi wilayah, yaitu di Desa Kedung Suren ini adalah wilayah pertanian yang cukup luas, yaitu baik untuk wilayah sawah maupun wilayah perkebunan. Ini cukup luas, sehingga ini kami anggap sebagai potensi karena hasil bumi di Desa Kedung Suren ini akan dimanfaatkan oleh warga sekitar dan juga dimanfaatkan oleh tetangga desa juga secara nasional juga dari hasil panennya. Ini juga potensi yang bagus. Yang ketiga, bahwa Kedung Suren ini adalah kampung yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, kawasan hutan ini adalah sudah kami fungsikan dan kami manfaatkan. Banyak warga Desa Kedung Suren yang berpotensi menggarap lahan hutan, yaitu kerjasama dengan pihak perhutani dalam proses penanaman jagung, proses penanaman singkong, kacang-kacangan, dan juga bahkan saat ini tanaman mutiara, yaitu adalah tanaman wiles, porang, dan lompong-lompongan. Ini yang saat ini baru berpotensi bagus sekali untuk tanaman tersebut. Dan dari potensi ini adalah hasilnya hampir 80% dimanfaatkan untuk kepentingan warga penggarap di sekitar hutan itu. Dan potensi yang lain, bahwa Kedung Suren ini punya sungai, yang sungai ini adalah bisa dimanfaatkan oleh warga, yaitu untuk mencari ikan sebagai lauk, dan juga bisa digunakan untuk pengembangan atau pemberdayaan pertanian juga, yaitu ada di sekitar Sungai Glorong itu hampir ada 10 pompa air untuk mengairi sawah. Jadi ini sangat baik sekali potensi ini, sehingga sungai ini adalah bermanfaat karena ada 5 sungai. Satu adalah Sungai Glorong, yang kedua Sungai Gadung, ketiga Sungai Selenyeng, Sungai yang berkaitan Sungai Glagak, dan juga sungai-sungai kecil yang lainnya. Ini adalah berpotensi untuk pengembangan di Desa Kedung Suren ini. Dan potensi yang ada juga, rencananya kami akan membentuk desa wisata. Jadi embrio pertamanya desa wisata, yaitu di Bukit Belandang, atau istilahnya adalah Muntur Belandang. Kita sudah kerjasama dengan pihak perhutani. Oh ya, kenapa ya?